Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita sudah masuk pada pertemuan ketiga dan Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja kita melalui PMM hari ini akan dijelaskan oleh Ibu Nelva Susanti SSI. Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja PMM ini, pelatihan kita ini sudah masuk pada hari ketiga kita Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti kita akan langsung proses sertifikat Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absennya Bapak Ibu pada pertemuan yang ketiga ini. Dan jika Bapak Ibu belum melihat atau menonton video yang pertama dan kedua, jangan lupa ada di YouTube channel kita Bapak Ibu, channel Belajar Bersama. Dan Bapak Ibu jika belum juga bergabung dengan grup WhatsApp kita, silahkan Bapak Ibu japri ke nomor kita. Nanti kita akan share untuk nomor dari grup atau link dari grup WhatsApp kita dan Telegram kita Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jangan lupa selalu semangat untuk belajar menimba ilmu, meningkatkan kompetensi bersama komunitas Belajar Bersama yang telah terdaftar melalui platform Merdeka Mengajar. Mari kita saksikan Bapak Ibu bersama-sama bagaimana pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nelva Susanti SSI. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas mengenai panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna kepala sekolah atau jabatan yang menyerupai. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian. Untuk guru ASN, mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Sedangkan untuk guru non-ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kepala sekolah sebagai atasan berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Sedangkan kepala sekolah sebagai pegawai juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari 2024. Nah, ini fitur pengelolaan kinerja yang berada di PMM. Nah, alur pengelolaan kinerjanya bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lihat nomor 1, persetujuan perencanaan guru. Nah, kepala sekolah bisa memeriksa apa yang diajukan oleh guru perencanaan kinerja dengan cara klik periksa untuk mulai melihat dan memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menemukan daftar guru yang sudah mengajukan perencanaan kinerjanya. Lihat status dari tiap guru, periksa perencanaan guru yang statusnya perlu disetujui, dan klik cek. Berikut adalah hasil perencanaan kerja utamanya. Pilih RHK yang lain pada pilihan apabila ada RHK yang Bapak Ibu anggap kurang sesuai. Kemudian perubahan yang dilakukan akan diberi tanda ada penyesuaian dari atasan. Atasan juga dapat menghapus rencana kerja yang tidak sesuai atau terlalu banyak.
Bapak Ibu juga dapat menyimpannya terlebih dahulu sebelum disetujui dengan klik simpan draft. Klik ke hasil kerja tambahan untuk melanjutkan pemeriksaan perencanaan kinerja guru. Nah, Bapak Ibu juga dapat menyesuaikan perencanaan tugas tambahan atau menghapus dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Atau klik tambah apabila ada tugas yang ingin ditambahkan ke guru. Lanjutkan dengan klik ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu juga dapat memilih aspek perilaku kerja yang sesuai yang sudah diajukan guru yang sesuai. Perubahan yang dilakukan akan diberi tanda ada penyesuaian dari atasan. Kemudian klik ke persetujuan. Berikut adalah halaman persetujuan di mana Bapak Ibu sebagai atasan akan menyetujui rencana kinerja dari guru dengan penyesuaian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apabila sudah selesai, berarti tinggal klik setujui. Perencanaan kinerja guru yang sudah disetujui akan diberi tanda disetujui dan Bapak Ibu dapat melihat rinciannya dengan klik selengkapnya seperti yang ada di fitur PMM ini. Lanjutkan kembali proses tersebut kepada guru-guru lain yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan penilaian atasan. Nah, pada penilaian atasan, klik lakukan penilaian untuk memulai penilaian kepada guru. Klik cek daftar guru untuk melihat siapa saja yang perlu dilakukan observasi dan diberi penilaian. Nah, akan muncul lihat status observasi dari setiap guru di satuan pendidikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat memantau progres penilaian Bapak Ibu pada tiap guru melalui laman ini. Berikan penilaian kepada guru yang mempunyai status observasi, nilai observasi dengan klik nilai. Yang nomor 2A, penilaian observasi kelas. Nah, pada saat Bapak Ibu akan masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru, untuk menilai hasil observasi, klik nilai. Kemudian klik cek rincian. Pada rubrik observasi kelas, Bapak Ibu dapat menilai hasil kinerja guru. Bapak Ibu, beberapa fokus perilaku guru yang perlu Bapak Ibu nilai. Cek dokumen RPP atau modul ajar yang sudah dilampirkan oleh guru. Nilai setiap poin-poin fokus perilaku yang diobservasi. Berikan catatan. Kemudian berikan rekomendasi untuk guru Bapak Ibu untuk catatan mereka dan meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi kemudian harinya. Apabila dibutuhkan, Bapak Ibu dapat mencetak hasil observasi Bapak Ibu dengan klik cetak. Kemudian klik kumpulkan. 2B, penilaian dokumen tindak lanjut. Pada penilaian dokumen tindak lanjut, dilanjutkan dengan menilai dokumen refleksi tindak lanjut dengan klik nilai. Kemudian, berikan penilaian dari pilihan belajar guru yang sudah dilakukan dari platform Merdeka Mengajar. Isi penjelasan terhadap hasil penilaian Bapak Ibu terhadap guru. Bapak Ibu dapat menyimpan pekerjaan Bapak Ibu dan meneruskannya kembali di kemudian hari dengan cara klik simpan draft. Apabila sudah selesai, lanjut dengan klik ke pilihan belajar lainnya. Isi kembali hasil penilaian dan berikan penjelasan Bapak Ibu terhadap penilaian kepada guru untuk pilihan belajar lainnya selain di PMM. Bapak Ibu dapat menyimpan pekerjaan Bapak Ibu dan meneruskannya kembali di kemudian hari dengan klik simpan draft. Apabila sudah selesai,
lanjut dengan klik kumpulkan. Berarti di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik simpan draft. Kalau tidak disimpan, nanti apa yang telah Bapak Ibu kumpulkan tidak akan tersimpan dia. Nomor 2C, periksa kelengkapan dokumen. Bapak Ibu dapat meriksa kelengkapan dokumen yang sudah dilampirkan guru pada proses pelaksanaannya dengan cara klik periksa untuk melihat hasil lampiran bukti dukung dari pelaksanaan kinerja. Bapak Ibu dapat melihat jumlah total poin dari rencana hasil kerja guru yang sudah diajukan. Kemudian klik cek untuk melihat hasil lampirannya untuk setiap rencana hasil kerja guru. Kita lanjutkan, klik cek untuk melihat dokumennya atau klik edit untuk mengubah dokumen. Nomor 2D, periksa dokumen perilaku kerja. Bapak Ibu dapat melihat hasil dokumen perilaku kerja yang sudah disepakati dengan cara klik cek untuk melihat dokumen perilaku kerja. Berikut adalah rincian perilaku kerja guru yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu dapat membacanya kembali. Klik ke beranda untuk kembali ke halaman utama. Nomor 3, pengumpulan dokumen. Bapak Ibu sebagai atasan perlu mengumpulkan dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP dan kehadiran kelas dengan cara klik lakukan penilaian untuk memulai mengunggah dokumen KOSP. Klik kumpulkan untuk mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Bapak Ibu. Klik unggah untuk melampirkan KOSP dan kehadiran kelas Bapak Ibu. Lanjut, klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan yang sudah Bapak Ibu unggah. Klik edit untuk merubah apabila unggahan Bapak Ibu itu tidak sesuai. Apabila dokumen sudah terunggah semua, akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit. Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam memberikan penilaian ini. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda? Nah, jawabannya, Bapak Ibu dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai dengan melalui Dapodik. Pertanyaan kedua, bagaimana jika kepala sekolah mengalami hambatan di luar kendalinya, seperti alasan kedukaan atau kendala teknik akses fitur, mencegahnya untuk menyetujui dan memberikan umpan balik atas dokumen pengelolaan kinerja guru, sementara tanggal pengisian semakin dekat? Jawabannya, kepala sekolah dapat mendelegasikan pengelolaan kinerja guru kepada pelaksana tugas atau PLT yang telah ditugaskan melalui surat keputusan atau SK atau kepada guru lain. Perlu diingat, meskipun demikian, kepala sekolah tetap akan bertanggung jawab untuk melakukan pengisian melalui fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar atau PMF. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika jadwal observasi yang sudah dijadwalkan berbeda dengan waktu observasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah? Nah, jawabannya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tetap bisa melakukan observasi kelas di luar dari jadwal yang sudah disepakati. Nah, mulai Januari 2024, lakukanlah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Nah, terintegrasi dengan e-kinerja atau SIA ASN, perencanaan, pelaksanaan, penilaian kinerja kini lebih praktis, relevan, dan berdampak. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu, silakan pelajari lebih lanjut. Mulai akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sekarang. Pahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di link yang tertera pada halaman ini. Kemudian, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat,
Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih.